Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Ibu Gebrina Rahmi Mariza. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan mitosis termasuk dari tahapan siklus sel, yaitu terdiri dari fase mitotik dan fase interfase. Pembelahan mitosis merupakan sebuah proses pembelahan sel yang berfungsi untuk meregenerasi sel tubuh yang mengalami kerusakan atau kematian. Mitosis menghasilkan sel anakan yang identik dengan induknya yang bersifat diploid atau 2N. Dalam pembelahan mitosis terdapat 4 proses, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum masuk ke tahap pertama yaitu profase, sel akan mengalami tahap interfase. Pada tahap ini, material genetik akan mengalami peningkatan. Tahap yang pertama adalah tahapan profase. Pada tahap ini, benang kromatin yang terdapat dalam nukleus akan mengalami pematangan atau kondensasi menghasilkan sebuah kromosom yang terdiri dari 2 kromatid bersaudara yang dihubungkan oleh sentromer. Selain itu, nukleus dan juga membran nukleus akan menghilang, lalu sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan, lalu membentuk benang-benang spindel. Kemudian pada tahapan metafase. Pada tahap ini, mikrotubulus pada benang spindel akan berinteraksi dengan kromosom, menjadikan kromosom berposisi lurus di tengah-tengah sel atau sejajar dengan garis ekuatorial. Setelah itu, benang-benang spindel akan menempel pada bagian kinetokor pada kromosom. Pada tahapan anafase, benang-benang spindel yang menempel pada kinetokor kromosom akan menyebabkan kromatid bersaudara pada kromosom berpisah. Lalu, kromatid bersaudara tersebut akan ditarik menuju ke arah kutub yang berlawanan pada sentriol. Kemudian masuk ke tahap telofase. Pada tahap ini, kromatid bersaudara akan sampai di kutub dan terlepas dari benang spindel. Lalu kromatid akan bertransformasi menjadi benang kromatin kembali. Lalu akan terbentuk kembali nukleus serta nukleolus pada setiap kutub sel. Kemudian, sel akan mengalami sitokinesis. Pada sel hewan, cincin kontraktil akan menekan bagian tengah kedua kutub, menyebabkan terpisahnya 2 kutub dan menghasilkan 2 sel anakan yang identik. Sedangkan pada sel tumbuhan, di antara kedua kutub akan terbentuk sebuah pelat atau dinding sel yang menyebabkan terpisahnya kedua kutub yang menghasilkan sel anakan yang baru.